Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, semoga dalam kesempatan kali ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan hidup oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, pada kesempatan kali ini kita akan membabar salah satu jenis pusaka yang termasuk jenis tombak. Ukurannya kecil tapi tebal, gilik. Tombak pusaka ini biasa disebut sebagai tombak pusaka menur payung songsong agung. Jadi jenisnya adalah pusaka menur songsong agung. Sahabat-sahabat kajian budaya, jika kita lihat dalam buku ensiklopedi keris karangan Bambang Harsrinuksmo tahun 2004 dijelaskan, menur bentuknya mirip tombak tapi ukurannya jauh lebih kecil. Panjangnya hanya sekitar 5-7 cm, sedangkan besinya hanya sekitar 4 cm saja. Bentuk menur juga beraneka ragam, tetapi yang terbanyak adalah bulat runcing. Menur merupakan tosan aji yang digunakan untuk mengisi mahkota payung kebesaran atau payung agung bagi seorang raja atau bangsawan. Karena tempatnya di dalam payung yang disebut songsong itu, menur tidak seperti tosan aji yang lainnya. Hampir tidak pernah dicuci dan diwarangi karena selalu ada di dalam tempatnya, yaitu ada di songsong payung agung tersebut. Selain itu, ada pula referensi menarik yang dapat kita lihat dari serat atau catatan kuno mengenai jenis tombak yang satu ini, yaitu tombak menur. Menurut buku Narpowondowo yang diterbitkan oleh Budi Utomo tahun 1929, diperoleh suatu deskripsi mengenai menur yang isinya, menur punika ingkang kadamel limrahipun kanjeng, pandamelipun kabubut mawi purus manjing ing dandan wonten ing bungkul. Grenging wewanggunganipun merit. Bungkul punika dasaran ecer sarta kapraos. Atau secara bahasa dari bahasa Jawa tadi dapat kita artikan secara garis besar. Dijelaskan bahwa menur itu biasanya terbuat dari kayu dengan cara dibubut, disetel menyatu dengan dandan tongkat payung. Bentuknya seperti melati yang masih kudup. Jadi menurut pengertian dalam serat ini, menur adalah tombak isian di dalam payung songsong yang dijadikan sebagai isi dari songsong tersebut yang menyatu dengan dandan tongkat payung.
Dari dua kutipan referensi buku tersebut, tampaknya ada perbedaan yang mendasar mengenai wujud dari sebuah menur. Fakta yang ada memang dari dulu hingga saat ini sangat jarang ditemukan sebuah menur asli. Jika anggapan menur adalah tumbak di dalam payung songsong, hanya mereka yang berjodoh saja, biasanya yang mendapatkan pulung, bisa mendapatkannya. Hal ini semakin didukung dengan kenyataan hampir 99% menur sebagai produk jimatan. Lalu mengapa demikian? Tampaknya akan terjawab dalam catatan keraton mengenai serat gambar songsong. Terdapat sekitar 90 jenis payung lengkap dengan bentuk dan peruntukannya, mulai dari nomor 1 songsong agem dalem hingga nomor 90 payungipun kawula dalem pangindung. Dari 90 jenis payung tersebut, yang nomor 1 yaitu songsong agem dalem yang ditulis terdapat tombak di dalamnya, walaupun tidak terperinci bentuknya. Kutipannya adalah sebagai berikut: gilap gubek sekar waru soho tritisipun mawi boro, sangadahipun sanggon ruji mawi krantil, atau dumugi akhir. Sahabat-sahabat kajian budaya, menurut sejarah dan filosofi terkait dengan menur, jika kita lihat dalam berbagai potret keluarga atau tokoh di zaman masa kerajaan lampau, terdapat sebuah benda yang selalu ikut hadir. Ia adalah sebuah payung atau songsong. Songsong merupakan sebuah sebutan untuk sebuah payung dalam budaya Jawa. Songsong merupakan bentuk halus atau bisa disebut sebagai kromo inggil dari kata payung. Benda satu ini rupanya memiliki akar sejarah cukup panjang di Nusantara, khususnya tanah Jawa. Dalam sumber data, prasasti maupun susastra masa Hindu-Buddha, istilah dalam bahasa Jawa kuno dan Jawa Tengahan untuk menyebut payung adalah pajeng, yang kemudian vokal E diganti dengan U dan konsonan J diganti dengan Y di dalam bahasa Jawa baru dan bahasa Indonesia. Kata jadian apajeng berarti berpayung, dan penajengan berarti melindungi dengan payung atau memayungi. Istilah lain didapatkan dalam Kakawin Baratoyuda, Harisroyo, kemudian Hariwongso, Krisnataka, Kidung Ronggolawe, serta Kidung Harsyawijoyo. Dalam sumber dari prasasti, khususnya prasasti yang berisi penetapan status simo atau perdikan, diperoleh siratan informasi bahwa jenis payung tertentu yang dinamai panjenglu atau payung bulat hanya boleh dikenakan oleh kalangan bangsawan atau orang tertentu di luar bangsawan yang memperoleh hak-hak istimewa. Jenis payung khusus lainnya adalah payung berwarna keemasan yang dalam Kakawin Baratoyuda dinamai dengan
payung mas atau bajeng mas. Berbagai relief di candi-candi seperti Penataran atau Borobudur juga menunjukkan visual wong agung kanthi songsongipun atau orang yang istimewa bersama dengan payungnya, sehingga telah ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa payung songsong telah dikenal dan dipergunakan semenjak masa Hindu-Buddha. Tradisi mewayungi bangsawan berlanjut hingga memasuki perkembangan kerajaan-kerajaan Islam. Songsong ternyata menempati posisi krusial pada masanya yang telah terlupakan. Tidak main-main, benda satu ini merupakan sebuah simbol prestis atau penanda keluhuran dari kalangan bangsawan. Dari mana ia berasal, dari golongan kepangkatan apa ia menjabat. Keistimewaan sebuah songsong tidak hanya itu saja, keberadaannya sangat vital, membuatnya diperlakukan secara khusus sebagai benda pusaka. Biasanya ada seorang abdi dalam yang ditugaskan khusus untuk membawa payung untuk ndoronya. Mereka disebut juru panongsong atau di Keraton Solo disebut abdi dalam priyantaka. Makna priyantaka adalah laki-laki yang berani mati. Tugasnya membawa songsong bawat atau payung kebesaran raja dalam upacara-upacara resmi, berpakaian kampuh lurik, perkutut manggung. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, inilah songsong, pusaka dengan nama Menur Songsong Agung, di mana di dalamnya tersirat makna yang begitu dalam. Terima kasih.